Boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Wisdria Santoso dengan NIM 3 digit terakhir 022. Di sini saya akan memaparkan pengembangan model yang saya kembangkan, yaitu pengembangan model kurikulum pendidikan karakter 4.0. Next. Adapun latar belakang dalam pengembangan kurikulum pendidikan karakter 4.0. Yang pertama, kita tahu hampir 2 tahun lebih pandemi COVID-19 sudah melanda negara kita, bahkan seluruh dunia. Banyak dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, salah satunya pada bidang pendidikan. Yang dimana selama pandemi pembelajaran itu dilakukan secara daring. Semua proses belajar mengajar mulai dilakukan dari rumah. Peserta didik dan guru dipaksa untuk belajar dan memahami penggunaan teknologi sebagai sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Sehingga proses belajar peserta didik dilakukan secara mandiri. Karena hal tersebut, guru kesulitan dalam membangun dan menanamkan nilai karakter pada peserta didik. Pada kondisi pandemi kemarin, banyak karakter peserta didik mulai menghilang, seperti karakter disiplin karena pembelajaran dilakukan secara daring. Banyak peserta didik sering tidak mengerjakan tugas dan dalam mengumpulkan tugas yang tidak tepat waktu. Adapun karakter jujur, banyak peserta didik yang tidak mengerjakan tugas atau ujian tidak secara mandiri. Next, Bu. Nah, dari permasalahan tersebut, kurikulum ini disusun atau dikembangkan untuk mengembalikan karakter peserta didik yang telah luntur tersebut. Kita tahu bahwa pendidikan karakter yang baik sangat penting untuk generasi penerus bangsa di kemudian hari. Apalagi kita sudah berada di era teknologi atau biasa disebut di era revolusi industri 4.0, di mana di era revolusi industri 4.0 ini diharapkan dapat mensejahterakan manusia, bukan merobotkan manusia. Selain itu, pada revolusi industri 4.0 ini pada masa mendatang dapat mensejahterakan kehidupan manusia berbasis teknologi, khususnya pada peserta didik yang dimana posisi pendidikan karakter di revolusi industri 4.0 ini sangat penting karena manusia diharapkan untuk mempunyai karakter yang bijak dalam menggunakan teknologi dengan baik, khususnya pada peserta didik pendidikan dasar dan menengah. Next, Bu. Selanjutnya, next. Nah, adapun kajian teori dari pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami segala sifat-sifat kejiwaan, akhlak, watak yang mampu menjadikan seseorang sebagai manusia yang berkarakter menurut Megawangi 2007. Adapun menurut Thomas Likona dan Setiawan 2017, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan, kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan, action. Tanpa ketiga aspek tersebut, pendidikan karakter tidak akan efektif. Next, Bu. Nah, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu termuat pernyataan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Next, Bu. Nah, adapun pendidikan karakter pada revolusi industri 4.0. Perubahan teknologi sudah mencapai pada tingkat 4.0 yang biasa dengan
dikenal dengan revolusi industri 4.0. Guru merupakan tombak bagi kecerdasan intelektual maupun spiritual terhadap peserta didik. Untuk menjawab tantangan perubahan teknologi, menurut IPDA 2018, di abad 21 terjadi kemajuan teknologi bergerak pesat. Negara memerlukan sumber daya manusia yang memiliki 3 pilar penting, yaitu literasi, kompetensi, dan karakter. Nah, adapun usulan model kurikulum yang dikembangkan itu mengacu pada model pengembangan kurikulum Taylor yang memiliki 4 langkah, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai, pemilihan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, pengorganisasian pengalaman belajar, dan evaluasi. Next. Nah, berikut adalah skema kurikulum yang dikembangkan. Selanjutnya, Bu. Next. Nah, di sini pada awal yaitu tujuan. Secara umum, tujuan model kurikulum ini yaitu untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh dalam mengembangkan kemampuan revolusi industri 4.0. Nah, di mana tujuannya itu berlandaskan 4 landasan, yaitu landaskan filsafat, berlandaskan psikologi, berlandaskan ilmu pengetahuan, dan berlandaskan teknologi. Lalu adapun pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan di sini terdapat ada 5 nilai pada model pengembangan kurikulum ini mengacu pada 5 nilai utama pada karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, pada pengembangan model ini menumbuh kembangkan atau menanamkan nilai karakter dari 5 nilai karakter tersebut pada aspek teknologi, keagamaan, ilmu pengetahuan, kewirausahaan, kearifan lokal dan budaya, dan literasi. Next. Yang dimana pengorganisasian kurikulum ini pada kegiatan seperti kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Next. Dan selanjutnya yaitu evaluasi, di mana evaluasi pada kurikulum ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh pengembangan kurikulum ini berhasil atau dapat tercapai sesuai tujuan setelah dilakukan uji coba, serta menentukan apakah kurikulum ini dapat terus dilaksanakan dan bermanfaat. Jika tidak, maka dapat dilakukan revisi atau mungkin tidak dapat dilanjutkan. Next. Adapun keterkaitan kurikulum yang dikembangkan dengan teori berdasarkan model kurikulum W. Taylor yang menjelaskan bahwa model kurikulum didasarkan pada tujuan kurikulum, sehingga keterkaitan tujuan kurikulum yang dikembangkan dengan model Taylor adalah untuk mencapai suatu pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter dengan menerapkan kemampuan di era revolusi industri 4.0 selama proses pendidikan berlangsung, baik di luar maupun di dalam proses pembelajaran. Adapun kesimpulannya yaitu model kurikulum pendidikan karakter 4.0 adalah suatu model kurikulum yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai karakter dengan setiap proses pelaksanaan kurikulum tersebut. Model kurikulum ini menggunakan model pengembangan Taylor sebagai acuan yang dimana kurikulum ini disusun dengan 4 tahapan, yaitu merumuskan tujuan pendidikan yang dicapai, pemilihan pengalaman belajar yang ingin dicapai, dan pengorganisasian pengalaman belajar dan evaluasi. Nah, sekian dari paparan yang model kurikulum yang saya usulkan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada saran dan masukan dari Pak Nadi maupun Pak Eko, saya kembalikan.
Terima Oke, kasih. monggo Pak Nadi. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Pertama ya saya apresiasi ya, saya hargai upaya dari Bu Aprilia ya. Baik di sini Anda menekankan pada ini ya pendidikan karakter gitu ya. Saya memiliki pertanyaan menurut saya sederhana ya, tapi harus disampaikan ke rekan-rekannya. Jawabannya begini. Penekanan pada karakter itu bagus gitu ya, apalagi dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini gitu ya. Banyak karakter-karakter negatif gitu ya di generasi muda terutama. Pertanyaannya begini, di situ kan proporsi ilmu pengetahuan itu kan setara ya dengan proporsi keagamaan, kearifan lokal ya dan seterusnya. Apakah tidak ada kekhawatiran nanti bahwa dari sisi iptek itu kita kalah kalau itu luasannya itu sama itu kalau dengan negara lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kemudian bagaimana dengan skill atau keterampilan? Itu masuk di cakupannya yang mana? Ya, itu aja, Bu, monggo. Jadi yang pertama, luasan dari ilmu iptek ya, Pak. Oke, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sama ya, dibandingkan yang lain maksudnya. Oke, luasannya mungkin kalau di sini kan kita lebih mengacu atau berfokus pada nilai-nilai karakter yang pada aspek seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Kalau dalam ilmu pengetahuan dan iptek, kalau dalam luasannya mungkin ada apa ya kesenjangan gimana ya? Silakan Bu Aprilia. Kesenjangan. Ini ujian loh ini sebenarnya ya. Ini saya dan Pak Nadi ini uji nih. Ya, karena nanti sudah ada ujian akhir lagi. Iya, betul kan kita catat loh nanti nilai dari saya tak serahkan Pak Eko gitu ya ini. Ya. Nggak apa-apa Bu, iya, apapun dijawab aja ya. Luasannya sih apa ya? Terdapat dibanding dengan yang lain mungkin kalau dari iptek sendiri guru lebih kesulitan ya. Karena kan kita dalam apa ya Indonesia kan masih ipteknya itu rendah gitu Pak. Kalau rendah mestinya kan dikasih proporsi yang besar gitu ya, tanpa meninggalkan unsur-unsur religi gitu ya, karakter dan seterusnya. Gitu mestinya logikanya ya. Ya. Terus kalau yang kedua tadi pertanyaannya skill keterampilannya ikut mana ya keterampilan ya. Jadi kalau di sains atau IPA itu kan produk, proses ya itu kan tidak bisa afektif. Kalau afektif Anda kan dominan di sini ya karakter itu. Lah kan prosesnya itu di cover yang mana gitu loh maksudnya Pak Nadi tadi keterampilan atau proses itu masuk mana? Kalau keterampilan dan proses. Kalau prosesnya itu masuk dalam aspeknya ini kalau aspek dalam pembelajaran ya Pak ya di dalam pembelajaran kan gini Pak apa nilai-nilai karakter ini kan kita implementasikan pada aspek-aspek berikut di mana aspek-aspek teknologi keagamaan dan lain-lain ini kan kita masukkan atau kita berikan ke peserta didik dalam kegiatan-kegiatan seperti kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau prosesnya mungkin ketiga-tiganya dapat dapat dilaksanakan. Ya, oke ya. Nanti dipikirkan ya. Jadi terutama pertanyaan saya tadi gini, nanti skill atau keterampilan ya.
itu di cover di mana kalau kurikulumnya seperti ini ya. Jangan-jangan nanti afektifnya bagus itu ya, afektif saja tapi tidak punya skill, jadi sopan misalnya ya, kerja itu sopan tapi nggak bisa kan gitu loh. Lah itu yang kekhawatiran Pak Nadi, gak jalan mesin ini loh kok mandek terus. Sungkan ya. Ya, terima kasih. Ini tuh punya gambaran gitu, alangkah naifnya gitu ya kalau anak-anak kita karena saking santunnya mau gerakan ini mesin aja terus dia tidak berani karena khawatir mengganggu perasaan orang lain gitu. Iya, oke, Bu Aprilia Santoso. Saya mengamati desain kurikulum yang dibuat oleh Bu Aprilia ini. Di situ ada nasionalis ya. Terus kemudian di split lagi atau di zoom, iya betul, di zoom. Terus kemudian di situ ada muncul nilai utama, ada nasionalis lagi. Nah, apa maksudnya desain seperti ini yang dibuat oleh Bu Aprilia? Maaf, ini kan Pak. ada ya nasionalis yang di sini. Ini kan nasionalis ini ya. Ini nasionalis. Terus kemudian ini kan di apa? Di close up begitu ya. Terus enggak. nasionalis. Ini kan ada nilai-nilai karakter yang kemarin sudah dikembangkan oleh Pak Menteri, yaitu ada religius ini, nilai utamanya ini, Bapak. Bukan, maksudnya ini cuma saya perbesar gitu loh. Oh, di zoom gitu aja ya. Ya. Oke, terus kemudian nilai utama dengan pendidikan karakter ini apa bedanya? Pendidikan karakter kurikulum pada pendidikan karakter 4.0 yang saya kembangkan ini itu mengacu pada nilai-nilai utama yang sudah yang sudah ada. Ya, Bapak. Ya, mungkin kalau tadi Pak Nadi mempertanyakan tentang proporsinya, nah sekarang saya mempertanyakan tentang substansinya ya Bu ya. Kalau misalnya ini katakanlah kurikulum pendidikan karakter, maka mungkin kata-kata pendidikan karakter 4.0 ini kita letakkan di atas, ini menjadi nilai utamanya begitu, sehingga sama dengan apa yang ditampilkan di sebelah kanan ini. Nah, ini kan akhirnya menjadi sedikit rancu gitu ya dalam memaknai. Iya, Pak. Oke, terus tadi yang sampaikan Pak Nadi mungkin silakan dipertimbangkan karena di situ juga menjadi pertanyaan besar gitu ya. Apakah semua kegiatan, semua aspek ini mendapatkan proporsi yang sama? Karena kalau berdasarkan gambar ini memang mereka diberikan secara sama gitu ya, persentase yang sama. Nah, nanti apa pertimbangan-pertimbangan yang mungkin harus diambil gitu ya. Mengapa antara literasi dengan teknologi ini harus sama, keagamaan di teknologi ini apakah juga harus sama, dan seterusnya. Oke, itu aja Bu Aprilia, silakan direvisi lagi ya. Nanti kita akan tunggu hasil perbaikannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, yang berikutnya saya persilakan. Pak Furkon. Ya, baik. Sebelumnya mohon izin share screen dulu ya. Bapak nanti sama Pak Eko. Silakan, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya memaparkan atau menjelaskan terkait tentang rancangan kurikulum yang sudah saya buat dengan judul pengembangan model kurikulum Thailand berbasis lokal wisdom pesantren. Yang pertama yang akan saya bahas adalah latar belakang. Nah,
salah satu faktor yang melatar belakangi saya mengambil tema tentang kurikulum Taylor berbasis local wisdom pesantren adalah yang di sini adalah local wisdom itu sendiri yang dari pesantren, kearifan lokal yang di pesantren. Yang kita ketahui bahwa memang pendidikan di pesantren itu mempunyai ciri khas tersendiri beda dengan pendidikan formal maupun non-formal yang ada di luar pesantren. Terus yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memasukkan atau mengikutsertakan IPTEK dalam pembahasan kurikulum ini karena memang tidak banyak atau jarang sekali IPTEK yang memang diterapkan dalam pesantren khususnya yang memang benar-benar di pesantren yang terutama yang ada di pedesaan. Terus yang ketiga adalah literasi dan numerasi. Yang kita ketahui bersama bahwa model atau metode literasi dan numerasi yang saat ini sedang digalakkan dalam dunia pendidikan. Terus yang selanjutnya adalah kemampuan dalam rangka aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Keempat faktor ini yang melatar belakangi model pengembangan kurikulum yang akan saya jelaskan. Untuk selanjutnya, kajian teori. Pada kajian teori ada 4 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah local wisdom pesantren, kearifan pesantren itu sendiri, baik dari adat istiadat maupun kebiasaan, moral, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah model kurikulum Taylor, di mana model ini lebih menekankan terhadap tujuan. Terus yang ketiga ada literasi dan numerasi, model atau metode yang saat ini sedang dikembangkan dan diterapkan dalam dunia pendidikan di seluruh Indonesia. Terus ada juga landasan kurikulum, ada landasan filsafat, ada landasan sosiologi, ada landasan psikologi, dan ada landasan IPTEK. Selanjutnya ide model kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ini, ide yang dikembangkan atau yang dirancang adalah pengembangan model kurikulum Taylor berbasis local wisdom pesantren. Terus model tersebut memiliki 2 komponen antara lain local wisdom pesantren dan IPTEK. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memadukan 2 poin penting ini sehingga membentuk suatu kurikulum yang mampu mengubah pendidikan terutama di kalangan pesantren. Dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa model kurikulum Taylor berbasis pesantren yang kami kembangkan pada saat ini merupakan model kurikulum yang menekankan kearifan lokal pesantren dan pemanfaatan IPTEK sebagai aspek terbentuknya kurikulum di Indonesia, khususnya di lembaga pendidikan pesantren. Atau dengan kata lain, model kurikulum Taylor berbasis lokal wisdom pesantren ini merupakan model yang dikembangkan berdasarkan kearifan lokal pesantren dengan memperhatikan proses pelaksanaan mulai dari tujuan, konten, proses pembelajaran, outcome, serta evaluasi pelaksanaan sesuai dengan perkembangan IPTEK di Indonesia pada saat ini, terutama pada abad 21 zaman modern. Kemudian berikut adalah skema kurikulum yang dikembangkan. Di sini ada beberapa poin yang mendasar yang melatar belakangi terbentuknya kurikulum ini. Ada budaya dan kearifan lokal pesantren, terus ada IPTEK yang kedua, dan ada literasi dan numerasi (LITNOM) dan saat ini digalakkan dalam dunia pendidikan, dan ada kognitif, afektif, dan psikomotorik, salah satu aspek yang paling penting. Terus setelah keempat faktor ini yang melatar belakangi terbentuknya kurikulum ini sangat berhubungan dengan semua poin yang ada dalam bagian di sini. Yang pertama ada tujuan terbentuknya kurikulum yang tentunya dilandaskan atau didasarkan oleh beberapa landasan yaitu landasan filsafat, terus landasan psikologi, dan landasan sosiologi, serta landasan pengetahuan dan teknologi. Nah, dari
Pak Furqan masih aman? Oh, kelihatannya sudah tidak ada suaranya. Sepertinya Sinyal terlempar, Pak. iya, belum terlempar, tapi ya sudah di anu ini. Kita tunggu sebentar. Ah, ini baru terlempar ini, Pak. Kasihan kalau ngomong sendiri gitu ya. Kita tunggu aja, Mbak tadi. Saya kapan hari itu kan Pak Nadi, ada sisa uang dolar Singapura, Pak. Tak simpan di almari itu ternyata lungset loh, Pak Nadi kan. Dolar Singapura itu kan banyak kan plastik, Pak. Sama istri itu disetrika, Pak. Langsung purut, Pak. Langsung purut. Ya Allah. Saya juga masih nyimpen sedikit-sedikit, Pak. Ya Malaysia sedikit, kemudian Singapura sedikit kenang-kenangan, termasuk yuan sedikit kan itu kan. Pokoknya yang pernah datangi Hong Kong sedikit kan. Yang kemarin yang dari Mongolia itu kan namanya tokruk, Pak. Tokruk ini tidak laku di kita, dijual nilai mata uangnya itu ya relatif masih hampir sama loh. Hampir sama kan enggak begitu lah. Kayak yang Singapura masih lumayan. $1 masih sekitar 10.000 itu kalau uangnya sehat itu. Iya. Kalau... Saya dulu satu semester dengan anak Mongolia. Iya, masih ada itu dikasih ini pas ulang tahun, kasih arloji gambar bendera Mongolia itu ya. Ini kemarin mestinya ini Pak Nadi tanggal 2, 3, 4 ini berangkat mestinya saya karena diundang oleh Prof. Uci dan tim gitu. Cuman ya pos masuk wayar Yoyo negara ini uang saya mikir gitu. Kita waktunya refreshing, Pak. Yang kapan hari Bapak cerita Pak Kazakhstan itu saya pingin itu. Oh, nanti gini Pak, insya Allah kita akan diundang untuk menjadi guest lecturer. Nah nanti kalau misalnya Pak Nadi bersedia, nanti dengan saya kan waktu itu kan mestinya 2021 saya diminta berangkat. Terus saya bilang loh Indonesia itu masih COVID, tidak mungkin saya bilang tuh. Terus saya bilang kalau tahun berikutnya mungkin insya Allah siap, tapi jangan 1 orang, khawatir hilang saya bilang itu. Terus dia menyediakan 2 orang katanya. Nanti bisa berangkat dengan saya Pak Nadi nanti Pak Nadi. Ya, biar tahu Pak, itu Kazakhstan. Nanti kalau ada ini ya PE boleh mampir Turkmenistan tetangganya kan itu. Dulu itu ada satu teman yaitu dari Turkmenistan tapi ini beda, dia di dom lama gitu kan gitu. Jadi model-modelnya ya besar, dempal kan itu kan ya gitu. Iya, tapi insya Allah, Pak. Mungkin peluang itu insya Allah dekat, insya Allah. Kalau kemarin MOU-nya sudah sampai di Surabaya, Pak, sudah sampai di UNESA. Iya. Jadi untuk kegiatan berikutnya mungkin termasuk guest lecture akan sangat ini berpeluang untuk kita datang dan mereka juga bisa datang. Betul, ya. Ayo, monggo Pak Furqan.
Mohon Dilanjutkan. maaf, Prof. Tadi Ya. terlempar. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nggak ngomong sendiri loh tadi ya. Nyampe mana tadi, Prof? Mohon maaf ya, Prof. Ya itu tadi tentang skema kurikulum yang disampaikan Pak Bergar. Bisa di slide show mungkin. Baik, saya lanjutkan tentang skema kurikulum yang kami kembangkan. Di sini merupakan bagian model kurikulum yang berbasis local wisdom, di mana dalam model kurikulum ini didasari oleh 4 faktor utama, yaitu budaya dan kearifan lokal pesantren, lokal wisdom pesantren, terus yang kedua ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, terus ada literasi dan numerasi juga yang saat ini sedang digalakkan dalam dunia pendidikan, terus ada pencapaian dalam segi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang semuanya ini dihubungkan oleh garis putus-putus yang menandakan ada keterkaitan dalam satu bagian dari semua bagian. Dari latar belakang ini dibentuklah tujuan kurikulum, di mana tujuan kurikulum yang diharapkan adalah mampu mengcover semua problema yang terjadi di dalam pesantren, baik dari peserta didik, tenaga pengajar, ataupun kesiapan lembaga dalam menyambut perubahan zaman yang semakin ke belakang. Kurikulum ini semakin berubah, semakin berkembang. Nah, tujuan tersebut dilandasi oleh 4 landasan utama, yaitu landasan filsafat, landasan psikologi, landasan sosiologi, dan landasan iptek. Dari tujuan ini dibentuklah sebuah konten atau isi dari materi yang akan dipelajari, yang akan diajarkan kepada santri atau siswa. Nah, di mana dalam konten ini proses pembelajaran merupakan faktor terpenting karena di sini keterlibatan tenaga pendidik atau guru terhadap santri atau siswa. Nah, dalam proses pembelajaran, strategi, model, metode, dan media ini dipilih disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, dari proses pembelajaran terbentuklah hasil yang berupa outcome dari setiap proses model kurikulum, baik dari tujuan, konten, proses pembelajaran, dan strategi, model, metode, dan media yang digunakan. Nah, dari outcome di sini dapat kita tentukan melalui evaluasi apakah kurikulum Tyler berbasis local wisdom pesantren ini dapat dilanjutkan atau terlaksana 100%, atau apakah kurikulum ini terlaksana sebagian. Dapat kita evaluasi bisa melalui tujuan, apakah tujuannya terlalu besar, terlalu luas, atau terlalu bagaimana. Terus bisa kita evaluasi daerah terkait konten, dan bisa kita evaluasi juga terkait proses pembelajaran yang diterapkan oleh para guru atau para tenaga pendidikan dalam proses pembelajaran. Next. Selanjutnya adalah keterkaitan model kurikulum dengan landasan. Pada model kurikulum Tyler ini menjelaskan bahwa model kurikulum didasarkan pada tujuan kurikulum. Yang kita ketahui bahwa kurikulum Tyler kurikulum yang didasarkan pada tujuan. Nah, baik dari konten dan juga outcome. Dengan demikian, keterkaitan kurikulum yang dikembangkan dengan model Tyler ini adalah untuk mencapai suatu pembelajaran yang mampu mengintegrasikan kearifan lokal pesantren atau budaya pesantren dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembelajaran. Pada model yang dikembangkan, landasan digunakan untuk mencapai tujuan kurikulum yang ditetapkan. Dapat dilihat pada skema tadi bahwa pelaksanaan model kurikulum ini melalui prosedur yang jelas, mulai dari tujuan, pemilihan konten, proses pelaksanaan pembelajaran, sampai outcome, serta diikuti dengan evaluasi dengan harapan apakah tujuan model pembuatan kurikulum ini dapat tercapai 100% atau tidak. Next.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari semua yang saya paparkan, yaitu model yang saya kembangkan, yaitu model kurikulum Taylor berbasis lokal wisdom pesantren, adalah model kurikulum yang dikembangkan berdasarkan kearifan lokal pesantren dengan memperhatikan proses pelaksanaan mulai dari tujuan, konten, proses pembelajaran, outcome, serta evaluasi pelaksanaan sesuai dengan perkembangan iptek yang berlaku pada saat ini di Indonesia. Model ini dikembangkan dari model kurikulum Taylor yang lebih menekankan tujuan pembelajaran dengan melibatkan iptek dalam pembelajaran yang berlangsung di lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya masukan, kritik, serta saran sangat kami harapkan guna mengembangkan lebih bagus model kurikulum yang sudah kami rancang. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan pada Pak Eko dan Pak Nadi. Oke, silakan. Mau izin Pak Nadi saya dulu nih Pak Nadi. Oke, silakan ditayangkan model kurikulumnya lagi Pak. Ini yang kelihatan yang paling penting ya. Oke, di sini fokusnya pada model kurikulum Taylor berbasis lokal wisdom pesantren. Ya, kalau saya lihat artinya masih belum tergambarkan sesuatu yang unik gitu loh Pak dari model kurikulum yang disampaikan oleh Pak Furqon ini. Ya, jadi mungkin bisa disampaikan kira-kira seperti apa sih keunikan pendidikan di pesantren sehingga Pak Furqon kok tertarik untuk mengembangkan model kurikulum seperti yang ditayangkan ini. Coba silakan Pak. Baik, akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya mengajar di pesantren. Ya. Sebenarnya saya tidak lama mengajar di pesantren, cuman ada beberapa poin penting yang membedakan antara murid atau santri yang yang support di lembaga pendidikan pesantren dan di lembaga pendidikan di luar pesantren formal yang lainnya. Yang pertama dari kearifan lokalnya. Nah, dari kearifan lokal baik dari adat istiadat, sopan santun dan budaya pesantren itu sangat berbeda dengan yang ada di luar. Terus yang kedua iptek. Nah, di pesantren ini mungkin sudah tidak sedikit pesantren yang sudah memasukkan iptek dalam proses pembelajarannya, cuman juga banyak juga pesantren yang memang kekurangan atau keterbatasan fasilitas untuk memasukkan atau melibatkan iptek dalam suatu pembelajarannya, terutama teknologi. Terus numerasi dan literasi di pesantren yang sepengetahuan saya itu terkait pembelajarannya itu sangat berbeda jauh dengan sekolah-sekolah formal di luar. Nah, baik dari segi kurikulum, misalnya di kurikulum yang saat ini digunakan yang sedang menggalakkan literasi dan numerasi, di pesantren yang di tempat saya ngajar misalnya ini masih tetap cara mengajarnya itu tetap konvensional, tidak melibatkan literasi dan numerasi karena kurikulum yang digunakan berbeda. Mungkin sedikit gambaran itu yang dapat saya jelaskan. Ya, oke. Jadi gini Pak, kalau mencermati dari skema, ya secara inisiatif bagus lah ya, karena sudah ada kreativitas berpikir untuk merancang sebuah konsep kurikulum yang nantinya bisa diterapkan ya di lembaga pendidikannya Pak Furqon. Nah ini kan sekarang kita sedang saling mengkonfirmasi kan, kalau misalnya ini merupakan sebuah kurikulum berbasis local wisdom, berarti di situ kan menjadi majornya begitu. Jadi itu yang menjadi warna dominannya. Nah, kalau saya lihat berdasarkan gambar ini, seolah-olah nge-flat saja, Pak. Jadi maksret, jadi tidak ada tidak ada tisnya. Jadi rasanya itu masih kurikulum yang umum gitu. Jadi belum menggambarkan seperti apa kurikulum pesantren yang berbasis kearifan lokal.
Jadi mungkin kalau saya boleh sarankan, boleh Pak Furqon melihat desain yang disampaikan Tyler, tapi Pak Furqon kan memiliki insight ya, kira-kira mana yang menjadi prioritas, mana menjadi dominan, jadi mana menjadi basicnya begitu, mana yang harus diletakkan di atas dan seterusnya, karena pola itu menggambarkan bagaimana representasi kurikulum nanti akan diterapkan begitu. Jadi kalau misalnya seperti ini saya melihatnya ya seolah-olah antara budaya dan kearifan lokal ya rata dengan iptek, literasi, terus kemudian kognitif afektif. Jadi semuanya tidak ada sesuatu yang istimewa. Terus kemudian porsinya juga apakah porsi itu dicerminkan besar kecilnya kotak itu. Ini juga mungkin menjadi pertanyaan kalau misalnya dia tersusun seperti yang disampaikan oleh Bu Aprilia, mungkin Pak Arif, mungkin Bu Dela kemarin kan semuanya tanpa ada susunannya begitu. Nah ini yang saya rasa penting. Terus kemudian untuk proses pembelajaran ini juga saya sedikit bingung. Di situ ada strategi, ada model, ada metode, ada media. Ini maksudnya apa? Satu lagi Pak Nadiem, mohon izin. Ini apa maksudnya? Baik, dalam proses pembelajaran ini, guru berhak menggunakan strategi, model, metode, media yang digunakan, menggunakan strategi, model, metode, media apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Intinya, di sini titik utamanya tetap budaya dan kearifan lokal pesantren, seperti yang pesantren pada umumnya laksanakan. Iya, oke. Ya, silakan nanti direnungkan lagi ya Pak Furqon. Tapi yang jelas antara strategi model metode itu kan satu kelompok. Nah, media ini sudah berbeda lagi media ini gitu. Jadi mungkin ini juga perlu untuk dipertimbangkan. Terus kemudian apa kaitannya dengan budaya dan kearifan lokal pesantren jika saya tarik ke strategi ataupun model maupun metode. Jadi merupakan masukan ya yang perlu untuk dipertimbangkan Pak Furqon. Moga Pak Nadi saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Ifam. Baik, pertama ya terima kasih atas effort-nya ya Pak Furqon ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ini ya penekanan atau kekhasan di pesantren, tadi saya sepakat dengan Pak Eko ya, kurang gitu ya. Saya pernah diskusi ya dengan Pak Magda Sanjaya ya, Magda Sanjaya PhD, itu dosen UIN Sunan Gunung Jati. Jadi kalau di sana itu kan juga membina beberapa pesantren ya di bawah Kemenak itu. Misalnya ya ngaji kitab gitu ya, ngaji kitab itu dikaitkan dengan sains dan teknologi. Jadi kalau misalnya cerita katrol ya fisika itu di kitab apa itu digali lebih jauh, dan dulu itu para ilmuwan itu bagaimana sih katrol tempo dulu, kemudian representasinya sekarang seperti apa. Nah, terkait dengan kurikulum yang ditawarkan Pak Furqon, coba nanti dicari ya kekhasannya. Misalnya dari ilustrasi tadi kan sains dan religion itu justru harus dominan di sini gitu ya. Jadi konteks-konteksnya itu nuansa pesantren. Jadi kalau dulu biasanya itu ngaji kitab itu hanya ini ya dari sisi agama, lah ini dikaitkan dengan sainsnya itu kan berbeda ya, khas gitu loh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini panah ke atas itu maknanya apa Pak? Evaluasi di panah ke atas ketiga itu. Maksudnya mengacu atau justru dari tujuan nanti dilakukan evaluasi atau diperlukan apa ya, umpan balik atau flashback atau gimana itu bacanya itu? Dari evaluasi ini ada panah ke atas menunjukkan bahwa ini dapat kita lakukan evaluasi pada tujuan, terus ada pada konten juga proses pembelajaran mengacu. Oh, berarti evaluasi dilakukan sepanjang proses, mulai tujuannya, isinya atau kontennya, kemudian prosesnya. Berarti Anda penganut apa ini? Kan ada ini ya, S gitu ya, assessment itu loh ya. S. Kemudian apa itu? Ada 3 itu loh ya. Assessment of learning, assessment as learning, assessment for learning, ya. Termasuk form. Jadi
asesmen untuk pembelajaran gitu. Nah itu harus kuat ya, landasan pikir Anda ya. Itu ada 3 hal itu juga kuat, masing-masing kuat gitu ya. Meskipun Indonesia itu dominan yang mana itu kan tersendiri gitu ya. Ya coba ya dipikirkan ya. Jadi sebenarnya kalau tadi sarannya Pak Eko betul, jadi Anda kemas yang menarik apa khasnya gitu ya. Jadi yang selama ini biasa-biasa saja, Anda tadi kan menemukan gap-nya. Jadi harus kita angkat potensi yang ada di pesantren. Oke, gitu. Terima kasih ya, itu saran dari saya. Oke, terima kasih Pak Nadiem. Mungkin begitu ya Pak Furqon. Silakan diperbaiki ya. Oke, terima kasih. Masih ada yang tampil lagi? Pak Satu Sabri? lagi ya katanya. Satu lagi Ada, ya. Pak. Ya. Mohon izin share screen, Bapak. Ya, silakan Pak Sabri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, kurikulum yang saya ajukan atau yang sudah saya rencanakan yaitu kurikulum tentang literasi sains atau saya namakan kurikulum literasi sains. Kurikulum literasi sains ini adalah kurikulum institusional atau yang dikembangkan oleh sekolah yang merupakan hasil penerjemahan dan pengembangan dari kurikulum nasional. Saya mengira kurikulum literasi sains ini akan cocok apabila disandingkan dengan kurikulum yang akan diimplementasikan oleh Kemendikbud, yaitu kurikulum prototype, yang di mana kurikulum prototype tersebut sudah menekankan pada literasi membaca dan literasi numerasi. Latar belakang kurikulum ini yaitu karena pentingnya kemampuan literasi sains itu sendiri, sehingga dari itu literasi sains dimasukkan dalam kerangka pembelajaran pada abad 21. Namun dari pentingnya tersebut, Indonesia masih mengalami masih tertinggal, bisa dibilang dari negara-negara anggota OECD. Ya, rata-rata level kognitif C5 dan C6 yang diperoleh dimiliki siswa Indonesia sebesar 0,08% saja. OECD juga atau PISA menyatakan juga bahwa kompetensi literasi sains itu dipengaruhi oleh sikap dan pengetahuan siswa itu sendiri. Maka dari itu diperlukan pendukung baik dari pengajar atau kurikulum untuk mendukung pengembangan literasi sains siswa Indonesia itu sendiri. Saya mulai dari tujuan, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan literasi sains. Di mana dalam pengembangan kurikulum tersebut terdapat 4 landasan yang sering digunakan oleh pengembang kurikulum, yaitu landasan filosofi, psikologis, dan sosiologis, serta ipteks. Di mana dari tujuan tersebut ditentukan materi pelajaran atau konten, yang di mana dalam ini dipersempit konten sains saja atau pembelajaran, meskipun kurikulum ini bisa digunakan pada konteks atau konten sosial saintifik. Konten tersebut mencakup 3, yaitu personal, lokal atau nasional, serta global.
Dari konten tersebut ditentukan prosesnya atau strategi dalam pelaksanaan atau strategi untuk mencapai tujuan kurikulum. Yaitu ada dua, yaitu melatih sikap dan memperluas dan memperdalam pengetahuan siswa. Untuk sikap terdapat 3 aspek, yaitu meningkatkan minat siswa pada sains, dan yang kedua meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pendekatan ilmiah untuk penyelidikan. Yang ketiga meningkatkan kesadaran terhadap masalah lingkungan. Sedangkan untuk pengetahuan, siswa dilatih tentang pengetahuan konten, prosedural, dan epistemik. Maka sehingga nanti hasilnya diharapkan ketercapaian kompetensi literasi sains, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah dan mengevaluasi dan merencanakan penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Untuk ketercapaiannya nanti dilihat dari level kognitif atau ranah kognitif siswa. Apakah siswa itu masih dalam level kognitif rendah, sedang, tinggi. Nah, yang diharapkan kurikulum ini ada kemajuan dari level kognitif sebelumnya. Level kognitif yang diperoleh dari pelajaran nanti dievaluasi, dievaluasi dengan atau dibandingkan dengan tujuan kurikulum, apakah sudah sesuai apa tidak. Nanti apabila ada masalah atau ketidaktercapaian kurikulum, bisa dievaluasi lanjut ke prosesnya bagaimana atau kontennya atau materi yang diberikan bagaimana. Sehingga dari perpaduan framework atau kerangka kerja literasi sains milik PISA yang dipadukan kepada model Taylor ini, dihasilkan kurikulum, gambaran kurikulum seperti ini. Nah, di sini ada konten, misal konten IPA dalam pembahasan pemanasan global atau efek rumah kaca, nanti akan dibahas dengan kompetensi literasi sains. Ada 3 kompetensi literasi sains, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah, dan mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Kompetensi tersebut ditopang atau didukung atau dipengaruhi oleh sikap dan pengetahuan siswa itu sendiri. Nah, sikap yang dilatih atau diharapkan ada pada diri siswa yaitu memiliki minat pada sains. Dan kedua, menilai pendekatan ilmiah untuk penyelidikan. Dan yang ketiga, kesadaran terhadap masalah lingkungan. Sedangkan untuk pengetahuan, yaitu pengetahuan konten itu sendiri. Misalnya ada permasalahan lingkungan seperti pemanasan global. Itu dikaji dalam konteks konten personal, lokal, maupun global. Yang kedua, pengetahuan prosedural, yaitu cara merancang atau ini menyambung kepada kompetensi kedua literasi sains, yaitu mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan epistemik. Ini berhubungan dengan filsafat, yaitu tentang bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh. Berikut adalah landasan filosofi. Landasan kurikulum tersebut, kurikulum literasi sains ini dalam pengembangannya berlandasan pada aliran filsafat antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, perennialisme, esensialisme, dan rekonstruktivisme. Sedangkan untuk psikologi dibagi menjadi
psikologi perkembangan, yaitu pembelajaran dalam kurikulum ini menyesuaikan dengan jenjang usia peserta didik, atau biasa kita kenal dengan teori belajar kognitif Piaget. Dan yang kedua, psikologi belajar. Dalam perancangan kurikulum pembelajarannya, kurikulum ini tidak lepas dengan berbagai teori-teori belajar. Bisa menggunakan teori belajar sosial Bandura atau yang lainnya. Nah, yang selanjutnya sosiologis. Kurikulum ini juga dikembangkan dengan landasan sosiologis karena individu yang dididik yang dididik adalah individu yang berbudaya, sehingga kurikulum ini harus menyesuaikan dengan budaya setempat. Sedangkan yang landasan keempat yaitu dalam pengimplementasiannya, kurikulum ini memaksimalkan penggunaan teknologi dan seni untuk mempengaruhi proses pembelajaran, mempermudah proses pembelajaran, serta terus menyesuaikan dengan perkembangan iptek itu sendiri. Sekian, terima kasih. Saran dan masukan sangat saya harapkan. Saya kembalikan kepada Pak Eko serta Pak Nadi. Oke, terima kasih Pak Safri. Monggo, saya persilakan Pak Nadi. Ya, oke, terima kasih Pak Eko. Baik, Pak Safri ya, fokus pada literasi sains gitu ya. Oke, jadi ini yang Anda tawarkan. Memang sih sederhana tapi unik gitu ya. Jadi di situ tulisan konten ya Pak ya. Kapital besar, kemudian di bawahnya sikap pengetahuan. Ini pasti ada maksudnya. Gimana Pak itu Pak? Inggih Bapak. Untuk yang konten, sebenarnya ini adalah permasalahan atau isu yang terjadi di masyarakat. Misalnya isu tentang pemanasan global bisa dikaji dengan akan lebih mudah diselesaikan atau dikaji dengan literasi sains apabila masyarakat sudah menguasainya. Nah, sedangkan literasi sains itu sendiri terdapat 3 kompetensi yang ditopang oleh sikap dan pengetahuan seseorang. Gitu ya. Gini, berikutnya ini kan sedang ini ya digodok undang-undang Sisdiknas yang baru toh Mas ya. Jadi setelah 2003 dulu ini kan mau yang baru. Saran saya Pak Safri itu mencari tahu. Jadi begini nanti, kalau yang terakhir itu kan pakai yang PP itu ya, itu 8 SMP. Lah kira-kira yang baru itu apa? Itu nanti jadikan semesta, ibaratnya himpunan itu semestanya yang di luar itu gitu ya. Kalau ini sistemnya Pak Safri, kurikulum literasi sains, maka lingkungannya itu harus dicari. Ini adalah ide sentralnya, supaya tidak lepas daripada bangunan kurikulum yang besar. Paham maksud saya ya? Ini itu adalah bagian inti dari sistem Anda. Yang harus Anda pikirkan itu lingkungannya. Ibaratnya kalau rumah ini kan kamar khusus gitu ya yang Anda tawarkan. Misalnya mau nyewa, ini loh saya punya kamar VVIP gitu ya. Nah, sekarang rumahnya mana kan gitu ya. Lah itu harus Anda pikirkan. Mudah-mudahan paham maksud saya. Lah, itu baca yang ini, yang lagi di draft itu loh ya, undang-undang. Nah, ini karena Anda tadi kan bicara ini dikaitkan dengan kurikulum yang baru. Mengenai gambar, sikap, pengetahuan ini saya lihat orisinil itu ya. Saya belum lihat ini ya, ini gambar sendiri katanya ya. Ya, cuma tangan kiri sama tangan kanannya nggak simetris juga foto ya. Nanti coba ya. Agak susah untuk menggambar. Lah ya justru kalau saran-saran saya Pak Eko nanti diikuti ini menjadi hal yang khas gitu loh ya. Cuman ya tadi ini kamar VVIP-nya, rumahnya belum kelihatan. Nah, gitu nggih, itu komentar saya. Nggih, terima kasih Pak Eko ya. Terima kasih Pak Nadi. Pak Safri ini seperti sampaikan Pak Nadi ya, idenya bagus. Cuman sekali lagi kami masih perlu untuk klarifikasi kan. Kalau ada sikap, ada pengetahuan, mestinya kan ada keterampilan. Nah, pertanyaan saya, keterampilannya di mana? Kalau dalam gambar. Inggih Bapak. Kebetulan saya dalam pengembangan kurikulum ini saya mengacu pada kerangka milik PISA, di mana di kurikulum tersebut memang tidak ada keterampilan, aspek keterampilan, sehingga saya mengira
literasi sains itu adalah keterampilannya itu sendiri. Literasi sains menjadi keterampilan. Karena di situ Dari ada keseluruhan aspek yang dicapai atau literasi sains itu adalah keterampilannya yang diperoleh dari kurikulum ini. Oke, ya itu nanti mungkin silakan Pak, dipastikan, dipastikan. Nggak apa-apa kalau memang kenyataannya seperti itu, nggak apa-apa. Cuman kan saya Pak Nadi ini kan memerankan sebagai orang awam. Kita kan tahu bahwa dalam tujuan pembelajaran kan ada 3 ranah. Kalau ada sikap, ada pengalaman, ada keterampilan. Nah itu yang mana keterampilannya itu yang pertama. Sehingga saya mendapatkan informasi yang berani dari Pak Safri dan tegas gitu. Bukan ragu-ragu kelihatan nanti ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di situ ada konten lagi. Jadi ada konten personal, konten lokal, konten global. Terus kemudian di pengetahuan ada konten lagi. Nah, coba saya mohon dijelaskan bagaimana proporsinya antara konten yang dimaksudkan sebagai lingkaran besar ini dengan konten dalam pengetahuan. Apa ada sesuatu yang harus Tinggi, Bapak. Ya. Oke, silakan. Jadi konten pengetahuan yang dimaksud konten di sini yaitu konten yang di belakang ini, Bapak, yang biru muda. Yaitu misalnya ambil saja itu pemanasan global. Siswa diharapkan sudah menguasai atau bisa menguasai konten tersebut atau konteks pemanasan global tersebut atau pengetahuan tentang pemanasan global itu tersendiri, Bapak. Di mana konten permasalahan tersebut dibawakan atau bisa disajikan dalam konten personal, lokal maupun global. Ya, kalau mungkin saya menerimanya masih sedikit susah, Pak. Jadi kalau dicermati kembali kan harapan utamanya itu kan siswa memiliki literasi sains. Dan literasi itu bukan hanya dicerminkan oleh konten saja. Jadi kalau mungkin ya nanti silakan Pak Safri merenungkan kembali ya di sini. Jadi secara konsep saya rasa bagus. Cuman sekarang kan terkait dengan substansi yang ada dalamnya begitu ya. Tadi Pak Nadi memberikan gambaran terkait dengan isu-isu terbaru dalam konsep pendidikan kita. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi sesuatu yang bisa kita infuskan dalam desain kurikulumnya Pak Safri. Karena kalau kita lihat terkait dengan literasi ini kan ya sudah banyak dan sudah dilakukan. Nah, mungkin Pak Safri bisa menemukan kira-kira celahnya di mana ya gitu ya. Atau mungkin dikaitkan dengan situasi yang khusus begitu. Sehingga nanti akan bisa menghasilkan sebuah format baru, sebuah template kurikulum baru yang menjadi originalitas dari apa yang Pak Safri kembangkan. Jadi jangan sampai membenturkan istilah yang nantinya orang awam itu menjadi bingung gitu loh. Kita sekarang melihatnya bingung, ada konten lagi gitu kan. Nah, ini silakan dipertimbangkan gitu ya. Oke, mungkin itu yang perlu untuk persiapkan ya, atau mungkin perlu untuk direvisi Pak Safri. Ya, mungkin itu Pak Nadi. Ada tambahan lagi Pak Nadi? Enggak sih, secara umum aja ya. Satu, Pak Arif Rahman belum ngirim ya. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya, saya cek di WA. Itu satu. Kemudian yang kedua, nanti itu direvisi ya. Jadi masukannya Pak Eko, Pak Nadi tidak sambil lalu gitu ya. Jadi sesuai keinginan kita nanti membuat buku, ini ya book chapternya dari Bapak Ibu. Lah, kita proofreading silang. Jadi nanti dibaca Pak Eko, ditambahi, dibaca yang lain gitu ya, dari tulisan gitu loh ya. Supaya ya kelas ini gitu loh, berkesan gitu loh. Kayak gitu Pak Eko nggih, itu tambahan ya. Kalau nggak diingatkan sejak Budela, khawatirnya nggak direvisi kemarin. Ya, termasuk makalahnya ya, terutama makalahnya untuk bahan buku itu ya. Gitu aja Pak Eko. Okay. Terima kasih Pak Nadi. Saya juga ingatin akhirnya. Jadi kemarin yang kita berencana untuk ikutkan hibah karena sudah
full order. Saya dan Pak Nadi juga sudah tidak punya space lagi untuk bisa menjadi ketua maupun anggota. Akhirnya kita coba untuk kerjakan secara mandiri. Jadi saya insya Allah akan menyisihkan sebagian dana penelitian kita untuk mengurus ISBN maupun biaya yang lain ya. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi yang jelas target kita untuk mata kuliah pengembangan kurikulum ini bisa menghasilkan buku. Nah, syukur-syukur nanti kita bisa ikutkan penelitian mandiri ya Pak Nadi, supaya ada nanti akan saya sampaikan ke LPPM juga. Jadi yang penting ada produk pembelajaran yang nantinya bisa menjadi patokan ya, patokan. Nanti mungkin kita akan siapkan template bukunya, termasuk juga template naskahnya begitu, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menulis lebih praktis, efektif, termasuk ini desain kurikulum yang Bapak Ibu tawarkan. Ini ada kurikulum Furqan gitu ya, terus ada kurikulum Safri. Ini kalau saya tadi cari singkatan Pak Nadi ini, tak tulis kulisain gitu, kulisain. Jadi membuat nama-nama yang unik itu saya rasa ini pengalaman Pak Nadi juga bisa menjadi apa ya istilahnya, menarik perhatian orang untuk mau baca gitu. Nah, termasuk literasi sains ini mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan Pak Safri ya, supaya ada sesuatu yang aneh gitu, yang unik gitu, sesuai dengan misalnya ya ngajarkan literasi untuk masyarakat Madura itu yang cukup unik ya, itu kan juga menarik. Mungkin kita bisa kaitkan dengan kearifan lokalnya dan seterusnya. Seperti yang dilakukan Pak Furqan tadi juga bagus ya, pesantren. Cuman yang masih harus dikritisi adalah karakteristik lokalnya itu seperti apa gitu loh. Kondisinya seperti apa, sehingga nanti kita bisa menyajikan sesuatu yang baru, yang tidak sama dengan di tempat yang lain. Mungkin itu saja Pak Nadi, tambahan dari saya. Kalau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilakan, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Bu Kartika belum bersuara, Bu Kartika, ada saran Bu Kartika? Bu Kartika, habis hari raya Bu Kartika. Tampil ya Bu. Saya habis hari raya Pak. Ya. Mungkin ada saran Bu Kartika, silakan. Ya, sementara dari saya sih cukup Pak. Saya tunggu-tunggu loh sarannya Bu Kartika itu ya. Oke, terima kasih Bu Kartika. Dari Bapak Ibu yang lain, saya persilakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu saja Pak Nadi. Kita rasa cukup. Terima kasih atas waktunya Pak Nadi yang sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu semua juga kami mengucapkan terima kasih. Dan karena ini merupakan akhir pertemuan sebelum Hari Raya, saya mengucapkan selamat Hari Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin, insya Allah kita akan ketemu lagi setelah Hari Raya. Ya, semoga semuanya tetap sehat, tetap fit gitu ya, dan bisa melanjutkan perkuliahan dengan baik. Dan mungkin angkatan 2021 karena sudah ada pembimbing, mohon segera konsultasi ke pembimbing ya, untuk segera mempersiapkan diri supaya bisa memperpendek masa studi. Jadi sekarang sudah waktunya, kalau kemarin kan kita punya tantangan memutus mata rantai COVID. Nah, sekarang kita punya tantangan baru, yaitu memutus mata rantai masa studi, biar tidak berkepanjangan. Karena angkatan 2018 Pak Nadi itu masih ada sekitar 28 mahasiswa Pak yang masih belum ujian. 15 sudah terlacak, sisanya tidak diketahui ujung pangkalnya. Ada yang sebagian sudah di DU, ada yang sebagian menyerahkan diri gitu, merasa sudah tidak mampu lagi. Nah, saya tidak mau terjadi untuk teman-teman angkatan 2021 ya. Jadi tolong saya dan Pak Nadi dan Bapak Ibu dosen pembimbing semua sudah berkomitmen untuk mengawal sampai tuntas. Kalau ada masalah silakan disampaikan, nanti saya akan menyampaikan ke Bapak Ibu pembimbingnya supaya segera tertangani. Terutama yang penting untuk publikasi. Ya, jadi silakan memaksimalkan diri supaya waktunya efektif, 4 semester sudah selesai. Jadi sudah bisa ganti acara yang lain gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Nadi, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.